aku kepingin nambah titik rek ya. Supaya kita mantap dengan apa yang kita alami malam hari ini. Jadi di Quran sampean lah dikandani Gusti Allah mengenai Fir'aun sakunu kae ya. Tapi gak ono sing ayat sing mengenai rakyat Fir'aun. Gak ono. Sebab rakyatnya Fir'aun tidak ada masalah. Karena mereka mandiri seperti orang Jombang. Mereka tidak terseret oleh Fir'aun, tidak terseret oleh keadaan-keadaan di pusat kerajaannya. Rakyatnya beres-beres saja. Bahkan lebih makmur rakyatnya Fir'aun pada waktu itu dibanding kita sekarang. Mereka sampai bisa berkuasa 1200 tahun. Indonesia belum tentu sampai setua itu nanti. Mojopahitannya hanya hampir 300 tahun. Kalau Demak hanya 1 swidak paling pol. 1 swidak sapi turute ya. Jadi ini aku kepingin ngomong ini kalau kita tarik garis. Fir'aun itu bukan raja besar. Dia disebut oleh Allah berkali-kali di Quran karena dia adalah contoh dari manusia yang punya masalah. Yang tidak punya masalah tidak disebut di Al-Quran. Jadi nek awakmu gak disebut di sopo-sopo, di endi-endi, awakmu gak direken, berarti sampean gak ada masalah. Sing direken itu sing gawe masalah. Nah Fir'aun itu bukan raja besar. Ada 3 nama, Fir'aun, Haman, Korun. Yang berkuasa mengatur segala macam urusan politik dan ekonomi hanya adalah koalisi atau kerjasama antara Haman, itu Perdana Menteri, dengan Korun, itu konglomerat. Jadi semua masalah diatur oleh mereka. Haman sama Korun. Fir'aun itu pokoknya dadekno simbol, dadekno boneka. Di Gusti Allah no. Sampai akhirnya Fir'aun percaya bahwa dia Gusti Allah teman. Hanya wong goblok sing percaya nek dia Gusti Allah, kita betul. Berarti Fir'aun goblok. Sampai Fir'aun bilang sama Haman, "Man, aku gak no gedung sing dukur, cek aku iso ndelok Gusti Allah Nabi Musa." Hanya orang bodoh yang tidak mengerti konsep mengenai Tuhan, dipikirnya Tuhan itu dicari dengan setinggi-tingginya gedung. Mas Joko numpak pesawat juga keperuk Nabi Khidir kan gitu. Nah, jadi teman sekalian, rakyat di Mahabharata itu ada pertarungan Kurawa Pendawa, itu pemerintah melawan pemerintah. Tapi rakyatnya tidak ada masalah. Nah kita jadilah Jombang yang tidak ada masalah dengan Indonesia. Dan Indonesia jangan punya masalah dengan Jombang. Jombang muring-muring diringkes sa Indonesia. Mana ya? Pokoknya jangan gak masalah nang Jombang. Balik nang awakmu kapok. Oke. Jadi tolong Anda lihat kekuasaan-kekuasaan di dunia itu seperti itu. Jadi Fir'aun itu bukan raja besar. Fir'aun itu adalah orang bodoh yang dibonekakan, dijadikan simbol, digawe meden-medeni wong. Dan dia memang oleh Allah sendiri dijadikan simbol dari orang yang bodoh dan tersesat. Jahiliyah. Sehingga mayatnya, jenazahnya dibiarkan sampai hampir 1 milenium lebih 300 tahun. Dibiarkan utuh di bawah laut, kemudian diambil pada abad 18. Sekarang kita bisa melihat mayat Fir'aun bapak angkatnya Nabi Musa itu di Mesir, Museum Nasional Mesir. Dan saya sama Kiai Kanjeng sudah ketemu sama Fir'aun yang terbaring. Badannya tinggi, rambutnya rodok putih-putih titik, awake dawa kuru. Terus kepala Kiai Kanjeng mengkerik ngarepe Fir'aun, oh ini itu bocah ini. Tuh, dan seterusnya. Jadi teman sekalian, Anda juga jangan marah kepada sesuatu yang Anda tidak paham. Dan Anda jangan mengeluh kepada risiko yang Anda dapatkan kalau Anda melakukan sesuatu yang tidak disetujui oleh Korun dan Haman. Opo ae sing gak dukung Haman itu dihancurkan. Meskipun nanti melalui mulutnya Fir'aun. Karena Fir'aun itu hanya boneka, hanya sound system, hanya corong yang dipakai oleh koalisi antara konglomerat dengan pemerintahnya. Nah rajanya namanya Fir'aun. Dia hanya boneka, dia tidak ngerti apa-apa sebenarnya. Sampai di Gusti Allah no. Kon to ya, misalnya Pak Harto biyen masih muda, iku Pak Harmoko nek kepethuk, ya Allah, kok saya sangat jas sampean padahal muda. Terus saking gedhe-gedhekno rajane iku, Mang. Nah, Pak Bupati, Bu Bupati, Wakil Bupati semua jangan percaya kalau digedhe-gedhekno wong. Wis saiki gak ono gedhe, gak ono cilik, nyambut gawe apa sing apik, gawe wong akeh ngono. Gak ono dukur, gak ono ndek. Gitu ya. Sama dengan apa yang saya lakukan ini juga tidak ada urusan sama orang besar, orang kecil. Anda kumpul gini ini kan rahmat Allah, bukan karena saya. Ini bukan karya saya, bukan copyright saya, bukan hak cipta saya. Ini milik Allah.
Jadi kalau ada yang tidak senang dengan ini semua, Anda berurusan sama Allah, tidak dengan saya, karena saya hanya dikasih, saya hanya dipinjami, dan saya hanya diamanati. Jadi saya bukan subjek utama dari Ma'iyahan, saya bukan al-fa'il, saya bukan orang utama di dalam pengajian-pengajian sinau bareng. Saya hanya disuruh, hanya diamanati. Jadi kalau ada opo-opo, kon urusannya gak karo aku, tapi karo sing ngongkon aku. Ngono ya, Rek ya. Nah, jadi Anda semua sekarang jadilah rakyatnya Fir'aun. Loh, maksudnya duduk kayak Fir'aun kon wis gak apa-apa kon duwe raja kayak Fir'aun gak masalah. Sing penting kon istiqomah karo uripmu dhewe-dhewe, keluargamu dhewe-dhewe, dan kompak nyombang semuanya. Ngono rek. Karena masih oke nih gak duwe Nabi Musa, nek biyen kan ono Nabi Musane dikai tongkat sakti ya toh, bisa dilemparno dadi ula gede. Wis kene gak duwe Nabi Musa gak apa-apa, kene duduk Nabi Musa gak apa-apa, gak duwe tongkat gak apa-apa. Tapi kene ngelakoni apa sing dilakoni Nabi Musa. Kan ngono ae. Saiki Kanjeng Nabi kene yo gak duwe, Nabi Muhammad kene gak duwe, ya toh? Sayyidina Umar yo kene gak duwe. Ayo ditandur Muhammadmu di dalam dadamu. Ayo ditandur Umarmu di dalam dadamu. Ayo ditandur malaikat di dalam jiwamu. Gitu loh. Karena kalau Anda mengharapkan Nabi Muhammad hidup selamanya tidak mungkin. Enak gak ono Kanjeng Nabi saiki timbangane ono Kanjeng Nabi. Didoleki enake ae. Sapi turut ya gitu ya. Jadi tolong cari kebaikan, tolong cari hikmah, tolong cari yang baik-baik. Karena yang buruk akan kalah oleh tumpukan kebaikanmu. Kalau Anda memiliki amal soleh yang tinggi, kamu dibakar kayak apapun akan ditelan oleh amal solehnya. Allah akan mengkafirkan keburukan bagimu karena engkau selalu beramal baik, beramal soleh setiap hari, siang malam, kepada orang tua, kepada anak, kepada siapa saja. Wis, terus noe, aja leren. Gak dadi Nabi Musa, gak apa-apa. Nabi Musa dhewe gak dikongkon karo Gusti Allah untuk menjatuhkan Fir'aun. Dadi nek aku gak gelem nang istana iku karena saya pernah punya pengalaman ke istana itu 2 kali. 1, tujuannya ngedukno Pak Harto. Nomor 2, njaluk tolong Gus Dur, ayo kula jak metu teko istana balik nang Ciganjur. Jadi saya ke istana itu kerjanya cuma 2. Mengeluarkan presiden turun dari kursinya, dan yang satu pindah dari istana. Jadi aku ojo loro atin aku gak rono. Engko aku rono meneh lho. Aku mek nuruti aturan Gusti Allah bahwa umaro itu harus sowan kepada ulama. Tidak boleh ulama sowan kepada umaro. Itu bukan soal tinggi rendah, itu memang pembagian tugasnya seperti itu. Gitu loh. Dan itu terjadi sejak zaman Pak Harto. Saya ketemu Pak Harto hanya untuk nurunin dia, dan kemudian ketemu sekali untuk menjadi ustadznya dia. Saya imamnya Pak Harto. Dia minta kepada saya karena dia sudah husnul khotimah, dan kita keliling husnul khotimah pada waktu termasuk di Masjid Besar Surabaya. Itu urusannya adalah taubah nasuha dan husnul khotimah. Jadi aku ketemu Pak Harto tidak di istana. Ketemu di istana tidak duduk bersama, tapi hanya untuk menyaksikan dia mau turun dan mengumumkan turunnya. Jadi saya tidak usah dirindukan untuk ke istana. Timbangannya kok aku dikabulno Gusti Allah, ya wis saiki dukno ae. Ngono gak aku. Makanya saya sekarang bersama Anda semua rakyat Fir'aun yang tidak pernah diceritakan di Al-Qur'an, karena Anda tidak punya masalah, karena Anda tetap kompak, tetap Gus Dur, tetap Mbah Hasim, tetap Durasim, tetap kompak satu sama lain. Benar ya? Oke. Assalamualaikum, selamat datang di Peweling Ma'iyah. Berikut ini adalah kutipan video sinau bareng tahun 2019. Lebih tepatnya saat sinau bareng Mbah Nun dan Kiai Kanjeng bersama PKKBN yang saat itu diselenggarakan di lapangan Gapuk, Genuk Watu Ngoro Jombang pada Jumat 24 Mei 2019. Dan sebatas yang dapat kami tangkap dari apa yang Mbah Nun ungkapkan dalam video ini,
Kurang lebih beginilah ulasan, rangkuman, atau pointernya. Poin yang pertama adalah Mbah Nun merespon pembicara sebelumnya dengan memberi beberapa landasan untuk menjadi pembelajaran bersama. Dan kurang lebih beginilah yang Mbah Nun kemukakan. Di awal, Mbah Nun memulai dengan terlebih dahulu ngendiko begini. Aku ingin nambahi sedikit ya Rek, supaya kita mantap dengan apa yang kita alami malam hari ini. Selanjutnya, Mbah Nun bercerita mengenai Fir'aun, Haman, dan Qorun. Jadi menurut Mbah Nun, di dalam Al-Quran itu kan kita banyak sekali diberitahu oleh Allah tentang Fir'aun. Tapi Allah tidak memberitahu kepada kita tentang rakyatnya Fir'aun. Padahal Fir'aun sangat banyak disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Namun Allah tidak pernah memberitahu tentang rakyatnya Fir'aun. Jadi menurut Mbah Nun itu karena rakyatnya Fir'aun tidak ada masalah. Karena mereka mandiri, mereka tidak terseret oleh Fir'aun dan tidak ikut terseret oleh keadaan-keadaan di pusat kerajaan. Jadi menurut Mbah Nun rakyatnya beres-beres saja. Bahkan menurut Mbah Nun rakyatnya Fir'aun pada waktu itu lebih makmur dibanding kita saat ini. Dan salah satu buktinya adalah negara mereka dapat bertahan selama lebih dari 1.200 tahun dan menurut beliau Indonesia belum tentu bisa selama itu. Bahkan Majapahit yang sangat kuat, wilayah kekuasaannya sangat luas hingga hampir satu ASEAN, sangat makmur dan juga eksportir rempah-rempah terbesar di dunia, itu pun saja hanya dapat bertahan selama sekitar 300 tahunan. Sementara Demak menurut Mbah Nun hanya dapat bertahan selama kisaran 160 tahunan. Rasa-rasanya sukar untuk tidak sepemahaman dengan apa yang Mbah Nun kemukakan. Pasalnya Majapahit, Demak rakyatnya sejahtera. Buktinya negaranya tidak punya hutang. Ya berarti kan sejahtera dong, kekayaannya dikelola dengan adil, kesejahteraannya terjamin. Apalagi rakyatnya Fir'aun yang bisa bertahan hingga ribuan tahun, mulai dari Raja Fir'aun I sampai Fir'aun yang terkenal jahat atau Ramses II. Dan Ramses II adalah Fir'aun ketiga dari dinasti ke-19 Mesir. Dia sering dianggap sebagai Fir'aun yang terbesar, terkuat, dan paling terkenal dari periode kerajaan baru, yang mana periode itu sendiri merupakan periode terkuatnya Mesir pada zaman Mesir kuno. Bayangkan, coba kalau tidak makmur rasa-rasanya tidak akan bertahan selama itu. Namun akhirnya hancur juga saat generasi Fir'aun yang ketiga atau Fir'aun Ramses II. Oleh karena kekejamannya, keserakahannya, bahkan karena kesombongannya. Namun intinya adalah substansi dari apa yang diungkapkan oleh Mbah Nun adalah bahwa rakyatnya Fir'aun lebih makmur hingga akhirnya kerajaan dapat bertahan selama itu dan tercatat dalam sejarah sebagai salah satu kerajaan terkuat di Mesir kala itu. Intinya pada poin ini Mbah Nun ngendiko bahwa kalau Anda tidak dianggap, tidak diperhatikan, maka itu tidak masalah, karena itu artinya Anda sudah beres. Namun sebaliknya, Fir'aun banyak disebutkan di Quran karena dia bermasalah. Poin selanjutnya adalah Mbah Nun ngendiko bahwa Fir'aun itu bukan raja besar. Jadi kala itu ada 3 nama, yakni Fir'aun, Haman, dan Qorun. Menurut Mbah Nun, kala itu yang berkuasa mengatur segala macam urusan politik dan ekonomi adalah koalisi atau kerjasama antara Haman itu Perdana Menteri, dengan Qorun, yang notabene adalah konglomerat. Jadi menurut Mbah Nun, Fir'aun itu hanya boneka yang dituhan-tuhankan sampai akhirnya dia percaya bahwa dia itu Tuhan. Dan menurut Mbah Nun, hanya orang bodoh yang percaya bahwa dia itu Tuhan. Jadi menurut Mbah Nun, Fir'aun itu bodoh karena percaya dirinya Tuhan saat diberitahu oleh Haman dan Qorun. Jadi intinya sebatas yang dapat kami tangkap adalah Fir'aun itu bukanlah raja besar, melainkan tidak lebih dia hanya bonekanya Haman dan Qorun. Poin selanjutnya adalah Mbah Nun kembali menegaskan bahwa rakyatnya tidak masalah
Bahkan menurut beliau dalam kisah Mahabharata itu ada pertarungan Kurawa Pandawa, dan itu adalah pertarungan pemerintah antara pemerintah, sedangkan rakyatnya tidak bermasalah. Selanjutnya, Mbah Nun berpesan untuk coba melihat atau memperhatikan kekuasaan-kekuasaan yang berlangsung di dunia saat ini seperti begitu itu. Dari kata-kata ini, kami tiba-tiba teringat dengan kata-kata Mbah Nun yang pernah beliau sampaikan, dan kurang lebih intinya adalah bahwa Al-Quran itu pedoman untuk semua manusia dari masa ke masa. Artinya, Al-Quran itu bukanlah untuk Nabi Muhammad, melainkan untuk seluruh manusia yang dititipkan lewat Muhammad. Karena kalau Nabi Muhammad, beliau sudah beres, beliau sudah lulus sebagai manusia, bahkan beliau sudah cum laude sebagai manusia. Sementara manusia, apalagi yang tidak hidup bersanding langsung dengan Nabi Muhammad dan para nabi-nabi lainnya, maka oleh Allah diberi bekal yang namanya Al-Quran sebagai landasan dan pedoman yang amat sangat sempurna. Dan itu artinya Al-Quran bukan juga hanya untuk zaman Nabi Muhammad ataupun zaman-zaman yang lainnya. Oleh karenanya, maka seluruh contoh-contoh atau perumpamaan dari Al-Quran adalah sebuah kebenaran yang bisa dijadikan landasan oleh semua manusia di segala zaman. Dan sungguh tidak ada sedikit pun keraguan bahwa seluruh contoh dan perumpamaan dari Al-Quran akan selalu kompatibel di segala zaman. Karena memang Al-Quran jauh melampaui waktu dan zaman. Bayangkan saja, jauh sebelum mayat Fir'aun ditemukan, Al-Quran sudah memberitahukan bahwa Allah sengaja menjaga mayat Fir'aun agar tidak hancur untuk dijadikan pembelajaran bagi seluruh manusia. Dan terbukti kebenaran Al-Quran bahwa mayat Fir'aun ditemukan dalam keadaan utuh pada abad 18, bahkan mayat Fir'aun dapat kita jumpai hingga sekarang. Bayangkan saja coba, Fir'aun itu tenggelam di lautan jauh sebelum Nabi Muhammad dan ditemukan jauh sesudah Nabi Muhammad, namun jasadnya tetap utuh. Kurang lebih itu sedikit tadabbur saja. Dan inti dari poin ini kurang lebih adalah Fir'aun itu bukan raja besar, dia hanya orang bodoh yang dibonekakan. Kemudian poin selanjutnya, Mbah Nun berpesan yang intinya begini. Jadi teman-teman sekalian, Anda juga jangan marah kepada sesuatu yang Anda tidak paham. Dan Anda jangan mengeluh kepada resiko yang Anda dapatkan kalau Anda melakukan sesuatu yang tidak disetujui oleh Qarun dan Haman. Selanjutnya, pointer yang terakhir, Mbah Nun ngendiko begini. Anda tidak apa-apa menjadi rakyatnya Fir'aun, karena yang penting Anda bersama Allah. Dan tidak apa-apa sekarang kita tidak punya Nabi Muhammad, Nabi Musa, Umar, dan lain-lain. Yang penting tanamkan Nabi Muhammad di hati kita. Dan lebih enak zaman sekarang. Karena kita menjadi umatnya Nabi Muhammad yang jauh setelah Nabi Muhammad, tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, namun kita mencintai Nabi Muhammad. Itu 3 kali lipat lebih baik dari umat Nabi Muhammad yang bersanding dengan Nabi Muhammad. Karena ya pastilah mereka mencintai Rasulullah, karena memang mengalami langsung bagaimana mulianya Rasulullah. Sementara kita kok yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah namun mengimaninya dan menyayanginya, maka itu sangat luar biasa. Pokoknya cari saja enaknya, cari saja hikmahnya. Karena tidak mungkin kita berharap Nabi Muhammad hidup sampai sekarang dan tidak mungkin juga Nabi Musa hidup. Pokoknya yang penting Mbah Nun ngendiko bahwa tidak apa-apa Anda jadi rakyat Fir'aun. Karena yang penting adalah Anda teruslah berjuang dan tanamlah Nabi Muhammad di hati kita. Tanamlah Nabi Musa di hati kita. Dan yang terpenting juga adalah yang penting kita melakukan apa yang Nabi Musa lakukan. Bahkan menurut Mbah Nun, Nabi Musa saja tidak disuruh oleh Allah untuk menurunkan Fir'aun dari kekuasaannya. Karena dalam Al-Quran, Allah hanya menyuruh Nabi Musa untuk mendatanginya karena Fir'aun telah melampaui batas.
Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau Bareng pada video ini. Ulasan, pointer, atau rangkuman yang kami ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang kami ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran. Hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang kami, matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.